Halo, ketemu lagi peserta didik sekalian yang Bapak banggakan ya, khususnya kelas 10. Pertemuan kali ini kita masuk ke materi bank, lembaga keuangan bukan bank, dan otoritas jasa keuangan ya. Materi mata pelajaran ekonomi untuk kelas 10. Bapak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat, kemudian tetap semangat dalam BDR-nya ya, karena jiwa-jiwa muda seperti kalian ini pasti semangat. Baik, kita langsung ke materi ya. Materi kita lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya. Nah, yang pertama kita memahami dulu apa itu pengertian bank ya. Pengertian bank. Di sini di dalam teks PPT ini ya, dari buku ekonomi yang sudah ada ini, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Itu pengertian dari bank ya. Jadi bank itu lembaga ya. Jadi bisa didirikan oleh pihak swasta maupun pemerintah ya. Nah, setiap bank ini aktivitas di dalamnya adalah untuk menghimpun dana dari siapa? Dari masyarakat. Masyarakat itu siapa? Ya, Bapak, kalian ya, peserta didik yang menabung di bank tersebut. Jadi tidak semua masyarakat itu memasukkan atau menyimpan dananya pada satu bank saja ya. Karena banyak macam bank yang tersedia di tempat atau di wilayah kita itu yang memberikan berbagai macam kemudahan, kemudian memberikan promosi yang menarik bagi masyarakatnya agar menabung gitu. Nah, dana-dana yang terhimpun dari masyarakat ini, misalnya kita ambil contoh ya, kita anggap saja nih masyarakat, si Agung, kemudian si Rifki, si Maya, ya, kemudian si Nur Hadijah, si Gita, si Radita, ya, Salman Khan, Hilda, kemudian si Taurina. Itu mereka menyimpan uang, nah, di salah satu bank, ya, anggap bank A aja ya. Mereka menyimpan uangnya di situ. Oleh pihak bank, dana yang tersimpan dari mereka ini dikelola kembali ya. Artinya dikelola untuk didistribusikan kepada orang yang memerlukan. Bukan berarti diberikan begitu saja dengan cuma-cuma, tidak ya. Kalau diberikan dengan cuma-cuma, otomatis pihak bank tidak akan mendapatkan biaya operasional untuk memenuhi kebutuhan para karyawannya. Nah, dana-dana yang tersimpan tadi dihimpun, kemudian dipinjamkan ya kepada orang-orang yang meminjam dana di bank. Sebagai apa? Orang-orang biasanya meminjam dana di bank kan untuk usaha biasanya ya, seperti itu. Menjalankan usaha, mengembangkan usahanya, butuh modal, larinya ke bank untuk meminjam. Nah, dan pihak bank juga tidak serta-merta langsung kasih seperti itu ya. Pasti ada jaminannya. Jaminannya macam-macam, ada surat berharga seperti surat tanah ya, atau ya kalau pegawai negeri itu SK ya. Nah, surat-surat itulah sebagai jaminannya.
agar yang peminjam tadi merasa ada barangnya yang tersimpan di bank, dia memiliki kewajiban untuk membayar terus kredit yang dia pinjam tadi ya. Nah, itu yang disebut dengan menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya lagi kepada masyarakat gitu ya. Jadi 9 orang tadi menyimpan, nah disalurkan lagi ke orang lain gitu ya, yang membutuhkan, yang meminjam duit tadi. Jadi uang itu beredar terusnya dari ini ke ini, dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Nah, jadi perputarannya tidak stop di bank itu saja. Jadi ketika yang 9 tadi nyimpan di sini oleh pihak bank dikelola, datang orang meminjam, dikasih pinjam bunga dari pinjaman tadi untuk operasional bank itu sendiri ya, seperti itu. Nah, itu pengertian dari bank. Sekarang kita coba mendengarkan ya pendapat dari teman kalian. Pengertian dari bank itu apa menurut mereka ya? Kita coba dengarkan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan sebagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh teman kalian ya, pengertian dari bank. Jadi definisi bank ini bisa bermacam-macam sesuai dengan sudut pandang yang memberikan definisi itu ya. Tetapi intinya adalah bank seperti yang sudah kita baca bersama, dia sebagai tempat lembaga yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat gitu ya, masyarakat lainnya. Tuh. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, fungsi bank. Fungsi bank ini diambil dari pengertian tadi ya. Yang pertama tadi adalah penghimpun dana dari masyarakat. Nah, sebagaimana yang sudah Bapak kasih contoh tadi, 9 orang tadi menyimpan di dalam bank. Nah, ketika dia menyimpan kan fungsi bank menghimpun tuh, jadi otomatis tugasnya adalah mengumpulkan uang-uang tadi. Nah, bayangkan aja kalau seandainya banyak orang yang menyimpan uangnya di bank, otomatis dana yang tersedia di bank kan bisa digunakan oleh para peminjam, para orang-orang yang berniat mengembangkan usahanya, butuh modal meminjam uang ke bank dengan mematuhi kesepakatan yang sudah ditetapkan oleh pihak bank ya, secara bersama ya. Itu. Kita coba dengarkan lagi ini apa menurut teman kalian ya. Dia memberi pengertian apa yang dimaksud dengan menghimpun dana dari masyarakat itu ya. Kita coba dengarkan ya. Yang dimaksud dengan menghimpun dana sebagai usaha pokok perbankan adalah kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan ponding. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, ini dari si Kelvin ya. Dia memberikan jawaban dari fungsi bank. Salah satunya adalah menghimpun dana dari masyarakat. Itu dari Kelvin.
Sekarang kita coba dengarkan lagi dari teman kalian yang coba memberikan pendapatnya yang dia peroleh ya. Apa yang dimaksud dengan menghimpun dana dari masyarakat? Menghimpun dana dari masyarakat adalah dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah itu ya, itu dari si Puput. Dia memberikan jawaban yang mungkin tidak jauh berbeda dari apa yang sudah diuraikan teman kita sebelumnya tadi ya. Itu salah satu fungsi bank sebagai penghimpun dana. Kemudian fungsi bank yang kedua itu sebagai penyalur dana ya ke masyarakat. Dana yang diperoleh tadi disalurkan lagi gitu ya, diserahkan kepada orang lain, dikelola oleh orang lain, kemudian orang lain itu mendapat hasil, dia menyerahkan bunga beserta pinjamannya kepada pihak bank gitu. Nah kita coba dengarkan pendapat dari teman kalian. Apakah yang dimaksud dengan bank itu sebagai penyalur dana kepada masyarakat ya? Kita coba dengarkan. Penyaluran dana atau funding adalah menyalurkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Nah itu dari Eka ya, si Eka. Dia memberikan argumennya atau pendapatnya berdasarkan dari apa yang dia peroleh, informasi bahwa dana diserahkan kepada masyarakat untuk bisa dikelola lagi oleh orang lain yang membutuhkan sebagai modalnya dalam melaksanakan kegiatan usaha. Lalu bagaimana pendapat teman kita yang lainnya? Kita coba lagi dengar ya. Kita banyak-banyak mendengar dari teman untuk menambah referensi kita ya. Jadi bukan satu pendapat ini kita anggap ini sahih benar atau tidak ya. Ini tidak, yang satunya tidak. Ini sifatnya relatif ya. Namanya juga hal-hal seperti ini dia berkembang terus ya. Berkembang sesuai dengan kebutuhan tuntutan zaman ya. Kita coba dengar dari si Elok ya, si Elok. Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Nah, itu dia dari si Elok tadi juga memberikan definisi atau pengertian dari bagaimana bank itu sebagai penyalur dana ke masyarakat ya. Oke. Nah, yang ketiga, fungsi bank itu adalah sebagai pelayan masyarakat ya. Pelayan masyarakat. Jadi pelayan di sini artinya ketika orang datang ke bank, tidak mungkin nasabah itu dibiarkan begitu saja ya. Datang, duduk tanpa dilayani. Tidak. Ketika dia datang, dia akan ditanya maunya apa Pak, Bu gitu. Misalnya ini diarahkan ke sini gitu. Kemudian akan dilayani ya. Sesuai dengan keinginan dan keperluan daripada para nasabah yang datang pada suatu bank itu. Jadi kalau lihat aja bank itu kan layanannya terlihat sopan, rapi ya terhadap para nasabah ya. Kadang-kadang kita sebagai nasabah aja yang datang kurang begitu rapi ya, tapi mereka selalu menunjukkan attitude mereka ya, sikap mereka yang baik ketika menjalankan tugas atau kewajiban mereka sebagai karyawan bank ya. Jadi harus tampil menarik gitu ya. Kita aja kalau melihat yang menarik pasti senang gitu ya. Kalau melihat yang tidak menarik, waduh gimana rasanya gitu ya. Jadi itu salah satu trik yang digunakan oleh
pihak bank untuk menarik para nasabah. Ketika kita datang pada bank mendapatkan layanannya bagus, tentunya kita akan memberitahukan secara tidak sadar, akan memberitahukan kepada teman-teman kita, kolega kita bahwa di bank situ layanannya bagus, mantap gitu ya. Di situ aja nabung gitu. Nah, atau di situ tempatnya memberikan kemudahan-kemudahan ekstra, enak di situ ya. Ketika kamu masuk di situ, wah kamu tidak kepanasan ya, tidak kepanasan, tidak bawa kipas ya. Di situ AC-nya full, wah, itu salah satu juga ya. Kalau seandainya ada tempat bank yang kita tuju, masuk ke dalam panas, berkeringat, wah kayak orang yang lagi sedang betimung aja ya, atau betimung itu yang mandi uap yang keluar keringat itu ya. Makanya di tempat-tempat seperti itu, layanan publik seperti itu biasanya harus begitu layanannya harus oke gitu. Jadi nggak ada yang orang datang pulang dengan muka yang masem gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, kita lagi lanjut ke prinsip kegiatan usaha. Nah, di dalam bank itu mereka memperhatikan 4 prinsip ini ya. Yang pertama itu adalah prinsip kehati-hatian, kemudian prinsip kepercayaan, prinsip kerahasiaan, prinsip mengenal nasabah ya. Prinsip kehati-hatian. Nah, kehati-hatian di sini semua sistem administrasi itu dilakukan dengan cermat ya, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun gitu ya. Ketika yang datang namanya misal aja ya, yang datang namanya Rizky, maka diteliti benar-benar nih Rizky ini ejaannya seperti apa ya, RISKY atau RIZKY gitu ya. Kemudian alamatnya di mana, nomor ponselnya berapa gitu ya. Kemudian orangnya ini bagaimana gitu ya. Di dalam satu prinsip ini nih, prinsip mengenal nasabah ya. Nah, kemudian ada prinsip kepercayaan. Kita kalau menyimpan dana di suatu tempat, kalau kita merasa was-was, pasti barang atau uang yang kita simpan itu juga rasanya tidak aman ya, tidak nyaman ya. Kita masuk situ, malah data-data kita bisa bocor gitu, bisa diketahui orang lain, nomor PIN kita bisa diketahui orang lain. Nah, itu nggak berlaku di sini. Ini prinsip yang benar-benar dilakukan oleh pihak bank itu. Jadi hati-hati sekali, percaya ya, percayaan dijaga, kemudian kerahasiaan nasabah juga, dan mengenal nasabah. Ini 4 prinsip ini yang menjadi poin dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan ini. Semua bank itu ya. Jadi tidak ada yang pihak bank yang melalaikan dari 4 prinsip seperti ini. Jenis bank. Nah, jenis banknya. Menurut jenis kegiatannya. Nah, kita coba sambil berliterasi ya. Kita minta teman kalian untuk membacanya. Jenis bank. Menurut jenis kegiatannya, bank sentral. Bank sentral adalah badan keuangan yang bertanggung jawab mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Nah, itu tadi apa yang dibaca oleh teman kalian, bahwa menurut jenisnya itu dibagi ke dalam jenis kegiatannya ya. Yang pertama itu adalah bank sentral. Bank sentral, poin yang dilakukan oleh bank sentral di sini adalah
yang bertanggung jawab mengatur kestabilan badan-badan keuangan, ya, kemudian menjamin badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Di bank sentral, ya, bank sentral, bank Indonesia, ya, bisa menggerakkan perekonomian gitu. Artinya ketika orang meminjam kan otomatis untuk kegiatan usaha kan, nggak ada untuk konsumsi kan. Wah, pinjam uang untuk beli sayur mayur untuk dimakan nggak mungkin gitu ya. Dia akan sakit bayar itunya, cicilannya ya. Nah, kebanyakan orang yang minjam dana itu pasti untuk kegiatan usaha. Dengan kegiatan usaha dia menjalankan kegiatan ekonomi kan. Misalkan aja nih, Bank A tadi ya menghimpun dana dapat 500 juta dari masyarakat. Ada yang minjam 100 juta, ada yang minjam 200 juta. Nah, yang minjam ini dia bergerak atau dia menjalankan usaha pabrik gitu ya, mungkin pabrik tahu, pabrik tempe gitu ya. Nah, ketika dia membuka pabrik, dia tidak mungkin bekerja sendiri. Otomatis dia membutuhkan para tenaga kerja yang tidak punya pekerjaan gitu kan. Nah, ketika yang tidak punya pekerjaan tadi bekerja di situ. Nah, yang meminjam tadi menjalankan usahanya dibantu para pekerja ya. Nah, dalam kegiatan usahanya tersebut dia berusaha bagaimana hasil usahanya ini tempe, tahu yang diolahnya tadi bisa menghasilkan atau menguntungkan. Kalau dia menguntungkan berarti dia bisa membayar gaji para karyawannya, dan dari keuntungannya juga dia bisa membayar cicilannya ke pihak bank. Dengan demikian orang tersebut yang meminjam berarti sudah mampu turut serta menjalankan kegiatan ekonomi gitu ya. Nah, kadang-kadang mungkin ada beberapa kasus ya, walaupun tidak semua, banyak yang meminjam untuk kegiatan usaha tetapi tidak bisa mengembalikan lagi cicilannya. Karena apa? Usaha yang dijalankannya tidak berjalan dengan baik ya, tidak sesuai dengan harapan. Tidak sesuai dengan harapannya. Mau dapat untung malah buntung terus gitu kan. Jadi di satu sisi dia bagaimana membayar para karyawannya, di sisi yang lain dia berusaha bagaimana untuk membayar cicilannya gitu. Sehingga ada istilah kredit macet gitu ya. Nah, itu hal-hal seperti itu yang kadang-kadang bisa membuat pihak bank itu mencari cara agar gerakan dari para orang yang meminjam dana tadi bisa berjalan sesuai dengan harapan gitu ya. Nah, itu disebut dengan bagaimana kegiatan-kegiatan bank ini bisa menjadi pemicu dalam peningkatan kegiatan ekonomi. Kemudian, nah ada yang kedua adalah bank umum. Bank umum, coba kita minta bantuan lagi teman kita ya, teman kalian untuk membacanya. Bank umum. Saya akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha seperti menghimpun dana dan memberikan pinjaman serta jasa lalu lintas pembayaran dalam bidang keuangan kepada masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi sudah dibaca oleh teman kalian ya. Intinya di dalam bank umum ini, bank yang melaksanakan kegiatan usaha, menghimpun dana, memberikan pinjaman, serta jasa lalu lintas pembayaran dalam bidang keuangan. Jadi bank-bank umum ini kadang-kadang sering kan kita mendapat melihat ada kegiatan bansos ya, bantuan sosial yang penyalurannya melalui bank ya. Misalkan nih, Salman, kamu dapat KIP, beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar. Kamu harus mengambilnya di bank A, nah gitu ya.
Yuda, kamu dapat KIP juga, kamu harus mengambilnya di bank B, kan gitu. Jadi sebagai jasa lalu lintas pembayaran, dana yang diterima dari pemerintah masuk ke bank umum, kemudian dari bank itu disalurkan kepada yang mendapatkan tadi ya. Jadi tidak semua bank itu berfungsi hanya untuk menghimpun dana kemudian meminjamkan, tidak ya. Dia bisa sebagai pusat lalu lintas, itu yang disebut dengan pusat lalu lintas tadi ya. Sebagai wadahnya saja, sebagai wadah agar uang yang disalurkan diberikan oleh pemerintah tadi tersalurkan dengan baik kepada orang yang membutuhkannya atau orang yang sudah mempunyai kepentingan dengan hal itu ya. Nah, hal ini kan sering yang kalian alami ya selama di sekolah ya, yang mendapatkan bantuan-bantuan itu kan, KIP itu ya. Nah, itu kan kalian mendapatkannya harus ke bank dulu ya, mengambilnya, pencairannya ya. Itu dana-dana seperti itu. Itu fungsi dalam bank umum ini. Kemudian berikutnya ini ada bank syariah. C. Bank syariah. Bank syariah adalah bank yang dikelola sesuai prinsip-prinsip ekonomi Islam. D. Bank Pekreditan Rakyat atau BPR. BPR adalah bank yang menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Ya, itu tadi sudah dibaca oleh teman kalian ya. Dalam bank syariah itu bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam itu ya. Jadi mungkin dalam penghimpunan dan penyaluran itu dilihat dari sudut pandang ini ekonomi Islamnya bagaimana gitu ya. Entah bisa jadi tidak terlalu berat bunganya gitu ya, atau tidak terlalu berat administrasinya. Intinya seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan sistem atau prinsip-prinsip ini. Kemudian ada Bank Perkreditan Rakyat atau disingkat BPR ya. Ini Bapak baca ya, BPR. BPR adalah bank yang menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya, dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Ini ada beberapa kekhususan di sini ya, untuk Bank Pekreditan Rakyat ini ya. Kekhususannya itu dia menerima simpanan itu dalam bentuk deposito berjangka ya. Jadi kalau deposito berjangka itu bisa 3 bulan, 3 bulan ya, 1 semester, 6 bulan, bisa sampai 1 tahun ya itu. Kemudian tabungan ya, dan bentuk lainnya. Ini kekhususan yang dimiliki oleh Bank Perkreditan Rakyat. Namanya juga perkreditan. Mungkin ini tadilah bank yang masuk kategori A, B, C, D tadi ya, yang hanya menyalurkan gitu ya, menyalurkan gitu ya. Nah, menurut bentuk badan hukum, dalam bentuk perseroan terbatas ya, PT, kemudian koperasi ya, kemudian perusahaan perseorangan. Ini dalam bentuk badan hukumnya. Jadi ada dalam bentuk PT, ada dalam bentuk koperasi, kemudian ada perusahaan perseorangan. Lembaga-lembaga dalam perbankan tadi ya. Kemudian menurut kepemilikannya itu dimiliki oleh pemerintah, swasta, campuran, dan pemerintah daerah.
Jadi kalau ada bank yang menjadi otoritas pemerintah, kemudian ada yang menjadi otoritas swasta, ada campuran keduanya ya, pemerintah swasta, dan ada yang dimiliki oleh bank pemerintah daerah. Nah, jadi ini dulu uraian kita, teori-teori yang bisa kita bahas untuk pertemuan kita kali ini ya, saudara didik sekalian. Bapak harap jangan hanya terpaku pada materi yang ini saja yang kita sampaikan saat ini. Kesempatan untuk menambah wawasan terbuka lebar, untuk menambah referensi agar materi kita semakin kaya ya, gitu ya. Materi-materi yang kalian dapatkan akan semakin banyak dan referensinya juga akan semakin bagus gitu ya. Jadi kalian harus selalu aktif untuk mencari atau menambah wawasan dengan mencari sumber-sumber lain yang relevansinya ada dengan materi ini. Bapak rasa sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Atas kekurangannya Bapak mohon maaf. Kita akan bertemu lagi di materi yang sama seperti ini. Lanjutannya di minggu depan ya. Tetap semangat, jangan menyerah. Jika kalian berada di luar rumah, pakai masker ya, cuci tangan pakai sabun, dan sebisa mungkin menjaga jarak. Bapak harap kalian akan terus tetap sehat ya, sampai nanti kita bisa belajar seperti biasanya, bertatap muka. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.